tetap semangat berjuang ya. Emak-emak ini banyak yang dipikir sampai detail ya. Belum lagi mikir pekerjaan banyak ya teman-teman. Tapi ya itu hidup jalani ya teman-teman. Itu adalah bagian semua dari kelangsungan hidup ya teman-teman. Nggak boleh santai-santai sebagai emak-emak yang masih anaknya kecil ya teman-teman. Jadi nanti ketika udah besar juga ada urusan lain lagi yang dipikirkan tentang anak-anak ini setelah besar lain juga. Halo semuanya, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya teman-teman online dimanapun berada. Nah hari ini rencana aku mau masak cepokak atau congkak ya teman-teman. Pekanbaru ini cepokak ini harganya mahal ya teman-teman. 1 kilonya kalau nggak salah kemarin adalah 50.000 atau 40.000 ya teman-teman. Tapi kalau di tempat aku sana tinggal cari di hutan atau di kebun ya teman-teman. Nah bagaimana cara memasak cepokaknya? Ayo kita ikuti vlog aku teman-teman. Nah ini aku mau tunjukin bumbu-bumbu untuk masak cepokaknya apa aja sih teman-teman. Aku selalu pakai bumbu simpel ya teman-teman. Nah ini ada bawang putih, ada bawang merah, ada cabai, ada kemiri ya. Aku kasih juga ya. Dan ada ini aku nggak kasih merica ya, tetapi ini aku kasih ketumbar. Dan ini ada kaldu jamur seperti biasa ya teman-teman. Dan juga saya kasih ini ada garamnya, nanti aku taruh ya teman-teman. Ada juga gulanya ya teman-teman, aku nanti mau taruh. Dan mungkin ada sedikit kecap manis atau saus tiramnya sedikit aja saya kasih supaya enak ya teman-teman. Nah yuk ikuti terus ya vlog aku. Nah ini aku mau tunjukin bahan-bahannya itu untuk masak cepokak. Ini ada cepokaknya ya. Cepokaknya ini kemarin udah aku belah jadi 2 ya, peritil-peritil itunya. Nah ini tadi sebetulnya sih saya mau cuci lagi supaya nggak hitam ya teman-teman. Tadi saya udah cuci bersih ya dan udah rendam pakai air garam, tapi ini nggak ada airnya jadi hitam lagi. Jadi mau saya cuci dulu supaya lebih putih lagi ya kinclong ya, nggak hitam kayak gini. Ini kemarin sore aku potong-potong. Nah ini ada tempenya ya teman-teman. Tempenya aku mau kasih bagi 2 ya teman-teman, karena 2 orang aja yang makan nggak banyak. Nanti hari berikutnya aku mau nyayur daun bunga kates ya teman-teman, ini campurannya. Nah ini ada juga ikan asin ya, saya udah belah-belah potong kecil-kecil ya teman-teman. Ini ikan asinnya gede-gede ya tadi ya, itu sih. Nah ini ya teman-teman udah aku cuci lagi jadi berkurang tadi coklat-coklatannya, jadi agak kinclong lagi teman-teman. Aku mau pasang wajannya teman-teman, dan juga aku mau hidupin kompornya. Taruh minyaknya. Minyaknya sedikit aja teman-teman. Minyaknya udah panas, aku mau taruh-taruh aja teman-teman. Aku taruh bawang merahnya dulu sampai layu, aku tumis. Aku cerita ya teman-teman, sebetulnya aku udah punya stok video banyak ya teman-teman untuk diupload, tetapi waktuku nggak ada untuk editing ya teman-teman, karena editingnya menurut aku juga lama ya teman-teman, harus telaten dan harus juga lagi mood ya teman-teman. Kalau lagi nggak mood munculnya untuk ngedit itu saya nggak bisa ya, apalagi untuk kalau ngedit di rumah ya harus hening ya, sedangkan anak saya kadang-kadang lari-larian ya teman-teman, jadi susah banget untuk mengambil mood aku ketika di rumah video teman. Ini aku masukin aja bawang putihnya teman-teman. Jadi untuk ngedit video mungkin kalau hanya seperempat video atau seperempat jam video mungkin ringan ya teman-teman, tapi aku ambil videonya ini maksimal banget, panjang-panjang ya teman-teman, atau sampai setengah jam, bahkan ada yang 1 jam ya teman-teman. Jadi aku harus berlama-lama mengedit ya teman-teman. Bumbunya banyak ya teman-teman, biar mantul ini ya. Nah ini aku mau matikan dulu apinya. Aku mau taruh ketumbarnya.
biar enak teman-teman pakai ketumbar. Kaldu jamur, ini pakai garam kasar aja supaya kenapa, karena aku mau kasih sedikit air ya teman-teman. Nah, ini garamnya, sih gula Jawa ya teman-teman, supaya rasanya lebih mantul katanya. Aku mau orek-orek lagi, ini aku kasih sedikit biar matang dulu ya. Ini juga nggak saya banyakin lah, kayaknya terlalu banyak ya. Saya mau gunakan besok untuk nyayur. Tentunya aku masak malam-malam ya nggak apa-apa, karena sayur seperti ini ya teman-teman. Aku masak ini malam hari ya teman-teman. Karena untuk prepare pagi-pagi supaya jangan lama, jadi besok tinggal nyayur untuk anak-anak ya. Sayurnya saya ini aja ya teman-teman. Jadi untuk anak-anak besok sayur wortel lagi sama kol ya. Jadi dioseng aja atau dikasih air atau di sayur bening ya teman-teman. Dan ini lauknya untuk anak-anak saya bingung, mungkin mau nugget atau udang atau cumi-cumi besok pagi ya. Ya teman-teman, aduh lupa ya, nggak kesut. Ini tadi aku udah masukkan ke kokaknya ya teman-teman nih. Nah, tadi nggak kesut ketika masukkan, pasti rasanya mantul sekali teman-teman. Aku mau kasih air sedikit supaya biar aja dikasih air ya, supaya cepatnya seorang mak malam-malam juga masak kayak gini ya teman-teman. Jadi biar packingnya gampang, nanti nggak ribet teman-teman. Ini paginya sayur kayak gini saya panasin aja sedikit ya. Udah deh. Dan saya mau masak apa ya kira-kira ya. Masak bandeng ada teman-teman, bandeng ada, ikan asin ada, tahu ada, tempe ada, telur ada, cumi-cumi juga ada, udang juga ada ya teman-teman. Bandengnya masih sisa, saya simpan. Saya mau koreksi rasanya, enak enggak? Mantul sekali teman-teman. Atau aku mau masak nugget. Masak apa ya kira-kira teman-teman ya? Saya bingung. Sosis ada, nugget ada. Saya bingung sih mau masak apa ya teman-teman. Ini loh teman-teman, ada, ini bandengnya masih ada. Ini bandeng masih ada. Ini tempe yang aku busukin masih ada ya. Ini komplit sambal tempe. Namanya apa ini? Sambal tumpang ada. Ini masih ada cumi-cumi, ada sosis. Ini adalah makanan alternatif ketika lagi dalam darurat ya teman-teman, sama dengan telur ya teman-teman. Nah ini ada juga masih nugget, kemarin aku beli nugget curah, enak juga ya teman-teman, 55.000 satu 58.000 satu kilonya, aku beli 1 kilo. Nah ini masih ada juga udang teman-teman, jadi masih punya stok lauk 1, 2, 3, 4, 5, 6 sama telur, 7 tahu, 8 tempe ya teman-teman. Jadi aku bingung, aku rencana sih mau masak apa ya, udang nggak, udang sisa, ini masih sisa udang kayak segini, atau udang aja ya teman-teman. Ayo udang sama nugget apa ya teman-teman. Udang sama nugget, aku mau keluarin udang sama nugget aja teman-teman. Dan besok rencana aku hari Rabu ya teman-teman ke Indragiri Hulu sama Indragiri Hilir ya, jauh ya teman-teman. Kira-kira memakan waktu perjalanan 6 jam atau 7 jam atau 8 jam ya ke Indragiri Hilirnya ya. Kalau ke Inhunya sekitar 4 jam teman-teman. Jadi aku siapkan lauk-lauknya. Jadi ya semuanya ya. Dengan sayur-sayurannya sudah udah lengkap, tapi pas kebetulan hari Kamis besok itu waktunya belanja ya teman-teman di pasar kaget ya. Aku nggak tahu, tapi itu masih cukup ya sayur-sayurannya ya sama ininya. Aku kan biasa itu pasar kaget di tempat-tempatku itu adalah hari Minggu dan hari Kamis ya teman-teman. Jadi aku habis pulang kerja langsung ke pasar kaget ya teman-teman biasanya ya. Nah seperti itu sih. Tapi masih banyak sih stok makanan aku ya teman-teman. Jadi ya inilah
Ini aku udah koreksi rasanya udah asin teman-teman. Udah pas ya, asinnya pas, gulanya pas. Pokoknya mantul deh. Ini enak banget. Aku udah lama banget gak masak ini ya teman-teman. Karena di sini harganya mahal terus masaknya kadang-kadang aku sambal aja buat diulek gitu ya teman-teman, dihancurkan ya teman-teman. Tapi kalau ini yang masak kayak gini aku jarang banget. Aduh, masak kayak gini ini nostalgia banget ya, kayak kayak waktu aku di kampung teman-teman, masaknya seperti ini ya. Jadi waktu di kampung aku suka masak kayak gini, cari di kebun atau di hutan ya teman-teman. Ini kayak gini dikasih air sedikit juga enak banget. Apalagi dikasih kalau saya dulu di kampung ini masaknya pakai kasih jengkol ya teman-teman. Jengkol atau pete. Oh, tambah mantap sekali. Jarang banget masak kayak gini nih. Atau dikasih itu dikasih apa, kecambah yang apa, toge tapi yang dari ini teman-teman. Toge yang dari eh, kecambah atau kedelai hitam ya teman-teman buatnya. Kalau di sini enggak ada teman-teman, yang di sini yang ada itu dari kedelai yang apa, kacang hijau ya teman-teman. Ada baru di sana ya. Kalau dulu waktu tempat saya kecil itu di kampung ya, pakai ini, pakai kecambah yang kepalanya hitam tuh. Terus sama ikan asin, sama pete atau jengkol ya. Terus sama tambahin pete sedikit. Wih, rasanya mantul banget. Kalau di sini nggak ada ya. Kalau itu adanya tauge ya. Jadi nggak cocok masuk sini teman-teman. Suatu saat aku mau bikin tauge atau kecambah yang kepalanya hitam loh teman-teman, itu yang apa, untuk dibuat kedelai untuk bikin ini, bikin apa nih, kecap. Nah, ini udah matang aja. Aku mau tunjukin ya teman-teman. Nah ini ya masakan cepokak aku udah matang. Aku mau taruh sini aja ya. Nanti aku tutup untuk dipanasin lagi pagi-pagi ya. Kan simpel kan teman-teman. Tinggal masak sayur untuk anak-anak. Sayurnya pun udah aku potong-potong teman-teman. Nah ini udah masak aja. Aku mau ini aku mau lanjut lagi prepare untuk makanan besok, yaitu nugget ya. Nugget aku mau masukin ke banyak, aku mau masukkan sini karena yang lain mau aku simpan lagi di freezer ya teman-teman. Jadi besok masak udang pagi-pagi, sayur untuk anak ya, sebentar aja itu bes 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 ya teman-teman. Nah, ini ya nggak usah banyak-banyak, cukup segini aja untuk bekal makan siang dan pagi sarapan. Oke, aku mau simpan lagi di kulkas. Nah, ini masak udangnya ini ya teman-teman. Udang dan ini nuggetnya. Itu aja sih teman-teman. Ini juga udah ada ikan asinnya ya teman-teman. Nah, ini oke. Ini juga masih ada ikan asin ya di sini ya. Asin, ikan asin lagi. Ini mantul banget. Saya masih punya banyak ikan asin karena stok kemarin dari Jawa ya, daripada beli di sini kan harganya mahal teman-teman. Jadi kalau beli di Jawa, ada pulang orang pulang ke Jawa atau aku sendiri yang pulang ke Jawa atau adekku, pasti aku beli itu banyak ya teman-teman. Jadi daripada beli di sini ya teman-teman, bagus beli di sana, murah, langsung di pelelangan ya, dekat laut ya atau dekat pantai ya teman-teman. Jadi harganya jauh lebih miring karena itu langsung dari pelelangan ikan asinnya teman-teman. Saya sampai udah punya langganan ya teman-teman. Kalau aku mau keluar kota atau pasti aku akan prepare semua hal ya teman-teman, dan aku akan pantau terus ya. Itulah sebagai mak-mak ya, selalu seperti itu, dari makan anak sampai minum anak sampai belajar anak dan buku-buku anak, aku semua pantau ya, walaupun aku keluar kota ya teman-teman. Tetap semangat berjuang ya. Mak-mak ini banyak yang dipikir sampai detail ya.
belum lagi mikir pekerjaan banyak ya teman-teman, tapi ya itu hidup jalani ya teman-teman. Itu adalah bagian semua dari kelangsungan hidup ya teman-teman. Nggak boleh santai-santai sebagai mak-mak yang masih anaknya kecil ya teman-teman. Jadi nanti ketika udah besar juga ada urusan lain lagi yang dipikirkan tentang anak-anak ini setelah besar, lain juga yang dipikirkan ya teman-teman. Nah, mungkin vlog aku malam ini sudah cukup sekian aja ya. Mungkin besok aku mau lanjut lagi masak-masaknya. Tapi besok sempat syuting atau enggak. Jadi saya syuting untuk masak cepokaknya aja malam ini ya. Dan besok saya akan panasin bentar karena itu bukan jenis sayur yang kayak sayur ubi atau apa ya. Jadi saya panasin sedikit aja biar nggak basi sih kayaknya sih ya sampai siang ya. Jadi itu aja sih vlog aku malam ini. Dan besok akan lanjutkan atau enggak, nggak tahu ya. Nanti kita lihat lagi. Dan terima kasih yang sudah menonton vlog aku malam ini. Semoga teman-teman suka ya. Dan yang belum subscribe, silahkan di-subscribe, di-like, share, dan di-komen ya. Dan untuk mengikuti perkembangan channel aku terus, tekan lonceng notifikasinya. Terima kasih, salam sehat selalu dan bahagia, dan bye.